Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah ma'bad. Saudara-saudara sekalian, sahabat iman rahimakumullah, alhamdulillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mari kita hiasi hati kita selalu dengan rasa syukur kehadirat Allah SWT. Betapa Allah SWT selalu menghujani kita dengan nikmat-nikmatnya, meskipun kita kadang lupa bahwa nikmat itu berasal dari Allah SWT, dan kadang mungkin kita tergelincir dalam maksiat kepadanya. Naudzubillah. Salatullah wassalamuhu, semoga salawat dan salam Allah tetap atas nabinya Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya yang setia sampai akhir zaman. Semoga kita semua mendapat syafaatnya nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Saudara sekalian, berjumpa kembali dalam kajian kitab Riyadhus Shalihin. Kali ini dalam babun fil mujahadah, bab yang menjelaskan tentang mujahadah, tepatnya hadis yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Fal awwalu, maka inilah hadis yang pertama. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridainya, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu, innallaha ta'ala qala, sesungguhnya Allah taala dia berfirman, man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang terhadapnya. Wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabbu ilayya mimma aftaradtu alaihi, dan tidaklah seorang hamba mendekat kepadaku dengan sesuatu lebih aku cintai daripada apa yang aku fardukan, wajibkan atasnya. Wa ma yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbu, dan tidaklah seorang hamba selalu bertaqarrub, mendekat kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi, maka ketika aku mencintainya, maka aku menjadi pendengarannya ketika dia mendengar dengannya. Wa basarahu alladhi yubsiru bihi, dan aku menjadi penglihatannya ketika dia melihat dengannya. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan menjadi tangannya yang dia memukul dengannya. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan menjadi kakinya yang dia berjalan dengannya. Wa la in sa'alani la'utiyannahu, dan sungguh jika dia meminta kepadaku, sungguh aku akan benar-benar memberikannya. Wa la in ista'adzani la'u'idhannahu, dan sungguh jika dia meminta perlindungan kepadaku, sungguh aku benar-benar akan melindunginya. Rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Saudara sekalian rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang sangat agung yang menceritakan tentang wali Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini adalah hadis qudsi. Rasulullah SAW meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, Allah SWT berfirman dalam hadis qudsi ini, barang siapa yang memusuhi waliku, maka sungguh aku umumkan perang terhadapnya. Saudara sekalian rahimakumullah, menarik ini. Kenapa? Pertama, tentang wali. Siapa wali itu? Dalam surah Yunus ayat 62 dan 63, Allah Ta'ala menjelaskan tentang wali. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna awliya'allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sesungguhnya para wali Allah itu tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih atas mereka. Alladzina
alladzina amanu wa kanu yattaqun, yaitu orang-orang yang mereka beriman dan mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi dalam ayat 62-63 surah Yunus ini Allah Ta'ala menjelaskan bahwa yang namanya para wali itu mereka tidak ada rasa takut ketika manusia yang lain takut. Dan kemudian mereka juga tidak ada rasa sedih ketika mungkin manusia yang lain sedih. Dan mereka adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Saudara sekalian rahimakumullah, sehingga Al-Hafidz Ibnu Hajar menyampaikan kepada kita semua bahwa para wali itu syaratnya 3. Yang pertama, mereka kenal dengan Allah SWT. Kemudian syarat yang kedua, mereka selalu beribadah kepada Allah SWT, taat kepada Allah SWT. Syarat yang ketiga, mereka selalu ikhlas dalam ibadahnya. Saudara sekalian rahimakumullah, dan wali-wali ini banyak dikenal dengan karomah-karomah. Meskipun tidak selalu yang namanya wali selalu punya karomah, yaitu hal-hal ajaib yang mungkin muncul. Saudara sekalian rahimakumullah, maka para wali yang demikian ini tidak boleh kita musuhi. Para ulama menjelaskan bahwa memusuhi mereka itu artinya membenci mereka. Tapi kalau misalnya kita berselisih dengan para wali ini, karena kita tidak tahu juga siapa para wali Allah SWT yang sedang ada di dunia ini. Karena para wali juga bertingkat-tingkat. Saudara sekalian rahimakumullah, maka kalau misalnya kita berselisih dalam urusan dunia, yang penting kita tidak benci mereka karena agama mereka, maka kita tidak termasuk dalam apa yang difirmankan Allah Ta'ala dalam hadis qudsi ini. Saudara sekalian, jadi para wali Allah Ta'ala orang-orang yang selalu terus taat kepada Allah Ta'ala tanpa bermaksiat. Mereka kenal dengan Allah Ta'ala, mereka selalu ikhlas beribadah kepada Allah Ta'ala. Maka barang siapa yang memusuhi mereka, Allah Ta'ala umumkan perang terhadap mereka. Saudara sekalian, apa maksudnya Allah Ta'ala umumkan perang? Allah Ta'ala akan turunkan azab, akan turunkan siksa kepada mereka. Kemudian saudara sekalian, Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habbu ilayya mimma aftaradtu alaihi." Allah SWT tidak mencintai melebihi melainkan dengan orang yang melakukan kewajiban-kewajiban kepada Allah Ta'ala. Jadi saudara sekalian, hamba yang mendekat kepada Allah Ta'ala pasti haruslah yang menjalankan kewajiban kepada Allah SWT. Oleh karena itu saudara sekalian, kalau misalnya ada orang yang punya karomah-karomah, lalu dia bilang, atau ada yang bilang dia adalah wali Allah SWT, maka dilihat dulu bagaimana dengan kewajibannya. Kalau dia menjalankan kewajiban agamanya dengan benar, maka mungkin betul dia adalah wali Allah SWT. Tapi kalau misalnya dia adalah orang yang tidak menjalankan kewajiban agama, maka bisa jadi dia adalah wali syaitan. Saudara sekalian rahimakumullah. Lalu kemudian Allah Ta'ala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbu." Dan tidaklah seorang hamba selalu mendekat kepada Allah Ta'ala dengan amalan-amalan sunnah sampai Allah Ta'ala mencintainya. Saudara sekalian rahimakumullah, jadi yang pertama mendekat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kewajiban-kewajiban. Kemudian yang kedua yaitu mendekat kepada Allah Ta'ala dengan melakukan kesunahan-kesunahan. Maka kalau ingin menjadi wali Allah SWT, kewajiban jangan sampai ditinggal. Yang pertama. Yang kedua, kesunahan hendaknya terus kita lakukan. Tentu saja dengan niat ikhlas, hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saudara sekalian, kelanjutan hadis ini, "Faidza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bi." Kalau Allah Ta'ala sudah mencintai si hamba tersebut, mencintai wali tersebut, maka Allah Ta'ala
menjadi pendengarannya ketika dia mendengar, menjadi penglihatannya ketika dia melihat, menjadi tangannya ketika dia memukul, menjadi kakinya ketika dia berjalan. Saudara sekalian, apa maksudnya ini? Para ulama menyatakan bahwa segala yang dia lakukan berada dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Maka lisannya selalu berzikir, pendengarannya selalu mendengar hal-hal yang diridhai oleh Allah Taala, penglihatannya selalu melihat hal-hal yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, kakinya melangkah ke tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Taala, tangannya melakukan hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara sekalian rahimakumullah, pendek kata, semua apa yang dia lakukan terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, terbimbing dengan taufik Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian di akhir hadis ini, wala in sa'alani la'utiyannahu wala in ista'adzani la'u'idzannahu. Maka kalau wali Allah Subhanahu wa taala meminta kepada Allah taala, maka Allah taala akan memberikannya. Contoh di sini banyak. Bahkan di zaman sahabat ada Sa'ad bin Abi Waqqas yang terkenal sebagai seorang sahabat yang sangat mustajab doanya. Saudara sekalian rahimakumullah, dan kalau si wali meminta perlindungan kepada Allah Ta'ala, Allah SWT pasti akan melindunginya. Maka inilah derajat wali. Dan para sahabat itu adalah semuanya wali Allah SWT. Maka Rasulullah SAW dan para sahabatnya adalah tingkatan wali yang paling tinggi. Baru kemudian para wali sesudah mereka. Maka kalau misalnya kita kemudian bertanya, karena ada juga misalnya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani disebut sebagai Sultanul Aulia, raja para wali. Tapi tetap Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kalau dibandingkan dengan para sahabat misalnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, maka tetap di bawah para sahabat. Karena para sahabat ini derajatnya di atas para wali. Saudara sekalian rahimakumullah, mudah-mudahan Allah SWT memberikan taufik hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita bisa bersemangat terus-menerus dengan tentu saja dengan pertolongan Allah Ta'ala melakukan kewajiban-kewajiban dan juga melakukan kesunahan-kesunahan, sehingga siapa tahu nanti Allah Ta'ala memasukkan kita sebagai golongan para wali Allah. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya maaf wa akhiran. Ihdinas siratal mustaqim. Hadanallahu ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.